Pada awal episode diperlihatkan masa lalu Taehan ketika dirinya masih menjadi polisi. Dan saat itu ia kehilangan adiknya karena sebuah kecelakaan. Masa lalu yang menyedihkan. Melanjutkan yang kemarin, ternyata dua makhluk yang menghampiri Hwasun itu manusia normal. Ialah Pak Guru Choi dan Bapak penjaga sekolah. Lalu Hwasun dan Do-yoon segera dibawa menuju ke dalam sekolah untuk mendapatkan perlindungan. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba si bapak penjaga sekolah diserang satu Jombai. Choi segera membawa Do-yoon masuk ke sekolah, sedangkan Hwasun menolong si bapak penjaga. Lalu kemudian di tengah asap yang masih mengepul menghalangi pandangan, muncul puluhan Jombai dari berbagai sudut dan mengelilingi mereka berdua. Bisakah mereka berdua selamat? Dan bisakah kalian pencet subscribe dulu biar kami makin semangat? Mantap, makasih banyak ya sobat. Lanjut cepat. Hwasun tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan kupingnya berdengung. Choi dan Do-yoon yang sudah berada di dalam melihat Hwasun dari balik kaca pintu, merasa khawatir. Di saat yang sama, si dukun wanita tampak sedang membacakan mantranya. Ketika para Jombai sudah semakin dekat pada Hwasun dan bapak penjaga, tiba-tiba saja secara ajaib, para Jombai itu mundur dan menjauh pergi dengan santainya. Asap yang menghalangi pandangan juga tiba-tiba menghilang, yang membuat lingkungan sekitar kembali seperti normal. Choi segera keluar menghampiri Hwasun dan si bapak penjaga. Mereka terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya juga tidak mengerti guys. Mereka lalu segera masuk ke dalam sekolah biar aman. Di rumah sakit, orang-orang yang berada di sana merasa senang karena melihat asap di luar sudah menghilang. Namun di sana terjadi keributan kecil karena Taehan dan petugas Cho yang memaksa akan pergi ke lantai 5 untuk menyelamatkan istrinya Cho, juga orang-orang yang masih selamat. Taehan berdebat juga dengan seorang pria yang tangannya diikat. Ia tahu Taehan adalah mantan polisi yang ketika itu dipecat karena kasus penyuapan. Entah benar atau enggak ya. Dan karena si pria ini tengil, Taehan pun memberi sedikit edukasi padanya. Dikira kuat, ternyata cuma sok keras. Akhirnya yang pergi ke lantai 5 hanyalah bertiga. Taehan, petugas Cho, dan Park Sun. Mereka mempersiapkan diri lalu pergi dengan berani. Sementara itu di lantai 5 di sebuah bangsal, orang-orang yang masih selamat itu memikirkan cara untuk bisa keluar dari sana. Terlebih lagi ada seorang wanita hamil yang perlu dengan cepat ditangani. Di sisi lain, Hwasun yang sudah berada di sekolah sedang mengobrol dengan Choi. Mereka membahas apa yang sebelumnya terjadi. Mengapa para Jombai itu tiba-tiba berhenti menyerang? Dan mengapa juga asap tebal itu tiba-tiba menghilang? Hwasun berkata mungkin karena ada suara yang berfrekuensi tinggi yang menyebabkan itu terjadi. Namun Pak Choi mengatakan bahwa dia tidak mendengar suara apapun. Mungkin saja yang mendengar frekuensi itu hanyalah para Jombai jadi-jadian. Hwasun dapat mendengar juga karena dia sebenarnya sudah dirasuki kan? Dan mereka pun berpikir apakah para Jombai itu dikendalikan oleh sesuatu? Mungkinkah dukun wanita yang tadi membaca mantra itu ya? Masih menjadi misteri. Taehan, Park Sun, dan petugas Cho menyusuri koridor rumah sakit yang cukup terlihat gelap. Mereka berjalan mengendap-endap karena khawatir akan ada Jombai di sana. Petugas Cho memegang walkie untuk menghubungi si dokter wanita yang namanya adalah Jisoo, yang sedang berada di ruang pengawas CCTV untuk memandu jalan Taehan dan para polisi itu. Sedangkan di dalam ruangan lain terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin keluar meninggalkan tempat itu. Namun si dukun wanita berusaha memberikan peringatan kepada mereka. Jika mereka keluar, maka mereka akan mati. Namun mereka tetap bersikeras ingin keluar dan benar saja ketika mereka sudah berada di luar, para Jombai langsung menyerang orang-orang itu dengan beringasnya. 아이고야, 고마워 우리 선녀님 말이 딱 맞네. 나가면 다 죽는다 카드만. Di sisi lain, di dalam sekolah terjadi keributan antara si murid bandel kemarin dengan seorang guru. Si bandel itu bernama Jin Sok. Kini dirinya menyebabkan kegaduhan di dalam perlindungan sekolah. Bahkan Hwasun yang mencoba menengahi itu pun dilawan oleh Jin Sok. Namun Jin Sok langsung dikalahkan dengan telak oleh si detektif Hwasun yang hebat. Ada di rumah sakit ada si pria tangan terikat. Terus di sekolah ada si Jin Sok yang sok keras, padahal kertas. Do-yoon dan salah seorang anak kecil bernama Chan terlihat sedang menatap keluar melalui jendela. Chan menunjuk sebuah bola yang tergeletak di atas rumput, berharap mereka bisa mendapatkannya. Namun Do-yoon justru melihat sebuah pistol milik Hwasun yang tergeletak di luar sana. Dengan sangat berani dan tanpa ragu-ragu lagi, Do-yoon membuka jendela itu dan melompat keluar berniat mengambil pistol yang tergeletak di sana.
Chan hanya terdiam dan mengatakan bahwa Doyun sangat keren. Keren apanya? Ini beban namanya, ntar harus diselamatin lagi. Doyun melangkah mengambil pistol itu. Namun tiba-tiba Chan melihat ada asap hitam yang mendekati Doyun. Chan lalu berteriak memanggil Doyun dan gadis kecil itu segera berlari, namun ia malah terjatuh. Asap itu hampir saja merasukinya, namun secepat kilat Hwasun datang dan menggendong Doyun segera masuk kembali ke dalam sekolah. By the way, kenapa harus setakut itu? Kan bisa ditutupin lubang hidung pakai tangan. Hwasun lalu memarahi Doyun karena ia khawatir. Namun di situ Doyun menyerahkan pistol yang ia ambil tadi, dan pistol itu diambil oleh Pak Guru Choi. Ia berusaha memberi paham kepada Doyun untuk tidak melakukan hal gegabah lagi. Anak laki-laki yang tadi kembali mengajak Doyun bersamanya, sedangkan Hwasun dan Pak Choi saling berbincang. Setelah Pak Choi memberikan pistolnya, malam semakin larut. Hwasun melihat Doyun yang sudah tertidur pulas. Ia merasa bersalah karena telah memarahi gadis kecil itu tadi. Lalu tak lama datanglah Choi menghampiri Hwasun dan memberikan selimut kepadanya. Mereka berdua pun saling mengobrol. Di sisi lain, Taihan dan kedua polisi masih menyusuri koridor rumah sakit. Dr. Jisoo kembali menghubungi mereka melalui radio dan terus memberitahukan jalan yang aman untuk mereka lalui. Sementara itu, orang-orang selamat di lantai 5 mulai memberanikan diri untuk keluar dari bangsal dan berjalan menuju lantai 4 ke ruangan tekanan negatif. Karena di sana asap tidak akan bisa masuk, jadi mereka aman. Mereka dipimpin oleh seorang petugas polisi. Dr. Jisoo tentu saja bisa melihatnya dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada petugas Cho. Tapi suaranya tidak terdengar karena sepertinya sudah di luar jangkauan. Ketika melihat bapak polisi yang memimpin orang-orang itu, Dr. Jisoo terlihat bingung dan aneh karena merasa pernah melihatnya. Dan feelingnya merasa tidak enak. Taehan, Cho, dan Park Sun terdiam ketika ada suatu benda menggelinding ke arah mereka. Keadaan mulai mencekam. Taehan dan kawan-kawan mencoba mengintip ke arah benda itu berasal. Dan tiba-tiba muncullah Jongbai di sana secara mengejutkan. Kemudian berdatangan lagi Jongbai-Jongbai yang lainnya. Mereka bertiga langsung mengambil langkah 1000 berlari menghindari serangan para Jongbai jadi-jadian tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga selamat setelah berlindung di sebuah ruangan dan mengunci pintunya. Sementara itu, si dukun wanita kembali melakukan ritual dan membaca mantra-mantra aneh. Mengatakan bahwa orang yang tidak mengikutinya akan mati. Dia terus mengucapkan kalimat itu sambil telapak tangannya menggambar di sebuah kain putih yang terpasang di dinding. Hingga akhirnya terlihat gambar itu seperti lubang hitam raksasa yang tak berujung. Ini misterius sekali si dukun wanita ini, bikin penasaran. Scene berganti memperlihatkan Hwasun sedang berdiri di antara kegelapan. Ia mendengar suara misterius yang menyuruhnya untuk melakukan balas dendam dan meminta sesuatu. Ia melihat seperti bulan berwarna hitam pekat yang seakan berbicara dengannya. Namun tiba-tiba benda itu mengeluarkan akar besar berkelit seperti tangan. Hingga akhirnya Hwasun terlonjak kaget dan menyadari bahwa itu adalah mimpi. Lalu matanya melihat Jin Sok yang berjalan dengan mencurigakan. Hwasun pun bangun dan mengikutinya. Di saat yang sama, si bapak penjaga tampak sedang berpatroli mengelilingi sekitar. Dan ia melihat kejanggalan. Yaitu gembok pintu yang melindungi mereka semua terbuka. Apakah itu ulah Jin Sok? Entahlah. Si bapak penjaga bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Ia pun mendongak ke atas lalu... 누가 이런 짓을... Hwasun yang mendengar itu langsung berlari mengikuti sumber suara. Dan ia menemukan si bapak penjaga sedang... Apa itu? Woi, makhluk apa itu? Tidak hanya Hwasun, ada Choi dan beberapa orang lainnya juga di sana karena mereka pun mendengar jeritan Pak Penjaga. Mereka lalu segera membawa si bapak penjaga ke ruangan konseling untuk diberikan pertolongan. Sesampainya di ruangan konseling, mereka kebingungan untuk mengobati si bapak penjaga karena tidak ada obat-obatan di sana. Akan tetapi katanya ada persediaan obat di ruang UKS. Meskipun berbahaya jika pergi ke sana, tapi Hwasun rela untuk pergi ke sana demi menyelamatkan bapak penjaga yang sudah menolongnya juga saat datang ke sini. Namun si bapak direktur datang lalu melarang keras rencananya Hwasun karena menurutnya akan membahayakan orang-orang yang ada di sana. Tapi semua orang tahu kalau si bapak direktur hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba Dongrim dengan berani memukul kepala si bapak direktur sampai direktur itu pingsan.
Semua yang melihat tidak percaya, begitu juga dengan Jin Sok yang berada di dekat Dongrim. Namun Dongrim segera mengatakan kepada Hwasun bahwa dia memiliki rencana untuk bisa sampai ke ruang UKS dan melewati para Jombai yang ada di sekitar UKS. Dongrim menjelaskan rencananya yang diperhatikan oleh Hwasun dan Choi. Mereka hanya bertiga di ruangan itu. Namun ketika Dongrim masih menjelaskan rencananya, tiba-tiba Jin Sok datang dan berkata bahwa dirinya akan ikut membantu mereka. Kenapa tiba-tiba nih anak jadi baik? Semoga aja baik beneran ya. Mereka akhirnya membuat beberapa senjata untuk digunakan melawan para Jombai tersebut dengan penuh kekompakan untuk saling membantu. Apakah rencana mereka akan berhasil? Di sisi lain, Taehan dan kedua polisi lembek masih terus berjalan menyusuri koridor. Ketika terus berjalan, Taehan dihubungi oleh Hwasun melalui walkie. Hwasun memberitahukan kepada Taehan bahwa asap hitam itu bukanlah akhirnya, melainkan di dalam asap itu masih ada makhluk lain yang belum diketahui apa itu sebenarnya. Taehan pun memberitahukan hal itu kepada teman-temannya meskipun tidak terlalu mengerti apa maksudnya. Namun ketika mereka berbincang, terlihat sekelebat bayangan kaki seseorang berjalan tak jauh di depan mereka. Scene kemudian flashback memperlihatkan seseorang yang terbaring di atas kasur pasien dengan tangannya yang diborgol. Di sebuah ruangan bersama seorang polisi yang menjaganya. Orang yang diborgol itu adalah seorang penjahat yang sedang dirawat. Dan polisi itu bertugas menjaganya. Si bapak polisi memeriksa keadaan di luar sebentar. Lalu ketika ia masuk kembali, si pasien penjahat itu sudah tidak ada di atas kasurnya. Kemudian dengan tiba-tiba si penjahat itu menyerang si bapak polisi dan mencekiknya sampai meregang nyawa. Ternyata si penjahat ini telah menyamar sebagai polisi dan kini sedang bersama dengan orang-orang selamat dari lantai 5. Ia yang mengarahkan orang-orang untuk pergi ke lantai 4. Apa sebenarnya rencana si penjahat ini? Dark Hole episode 4 bersambung. Sampai detik ini masih banyak misteri-misteri yang masih belum terjelaskan. Apa sebenarnya motif si dukun wanita, motif si penjahat yang menyamar jadi polisi, dan yang utama adalah apa sebenarnya Dark Hole dan asap hitam ini. Satu lagi ada tuh si Soyeon masih belum terungkap siapa si Soyeon itu. Lanjutkan Bang Sam. Episode 5, di perlindungan di sekolah, Hwasun dan beberapa orang lainnya menjalankan rencana mereka untuk pergi ke ruang UKS demi menolong si bapak penjaga. Sebelum pergi, Doyeon berbicara dulu kepada Hwasun untuk berjanji kepadanya agar kembali dengan selamat. Dan Hwasun berjanji kepada gadis kecil itu. Lalu Hwasun, Choi, Dongrim, dan Jin Sok berangkat pergi. Di tempat lain, si wanita dukun yang ternyata bernama Sonyo sedang duduk menghadap sebuah gambar lingkaran hitam di kain yang digambar olehnya. Dukun itu kembali membaca mantra-mantra dengan sangat serius. Yang bisa saya jelaskan sih begini guys. Awalnya kan Sonyo ini mempercayai sebuah patung, ada di episode 1. Terus dia kehilangan kepercayaan karena ilmunya tiba-tiba hilang waktu itu kan. Dan sekarang si Sonyo beralih kepercayaan pada sosok jahat yang ada di Dark Hole. Sonyo ini percaya kalau sosok jahat itu akan memberinya kekuatan. Ingat kan, cita-cita Sonyo itu adalah menjadi dukun terkuat. Sehingga ia bisa mengalahkan Adudu dan Pro. Sedangkan di sisi lain, Hwasun, Choi, Jin Sok, dan Dongrim sedang menaiki tangga dalam perjalanan menuju UKS tentunya. Tiba-tiba Hwasun mendengar suara misterius yang berdengung di telinganya. Suara itu sama ketika ia dan si bapak penjaga dikepung para Jombai. Dalam waktu yang sama, si dukun Sonyo terus membaca mantra, lalu ia membuka matanya dan melihat sebuah bola hitam melayang di udara. Sepertinya bola itulah si sosok jahat Dark Hole yang mempengaruhi semua orang. Kembali ke Hwasun yang masih merasakan dengingan keras di telinganya. Choi dan yang lainnya terlihat kebingungan. Lalu kemudian Hwasun berjalan mendekati jendela, yang lainnya pun mengikuti. Mereka melihat asap di luar tiba-tiba menghilang lagi. Jadi setiap Hwasun mendengar suara itu, asap menjadi menghilang ya. Dan momennya selalu ketika si dukun Sonyo melafalkan mantra. Seram oi. Hwasun pun berani membuka masker yang digunakannya. Ia mengatakan ke yang lain bahwa akan baik-baik saja karena asap sudah tidak ada. Padahal pakai aja kan buat protokol keamanan. Hwasun berkata sepertinya asap itu hanya mengawasi mereka saja. Dan sosok jahat yang sebenarnya belum mereka ketahui.
Hwasun pun menceritakan kepada mereka bahwa dirinya melihat malam itu si bapak penjaga diserang oleh makhluk aneh yang memiliki tentakel. Kembali ke rumah sakit, si dukun mulai menunjukkan kemampuannya dengan meramal salah satu wanita yang ada di sana. Dan wanita itu terkejut karena semua yang diramal Sonyo benar. Si dukun Sonyo berkata ia tahu segalanya. Dan dia menunjuk gambar lingkaran hitam yang ada di dinding. Seraya berkata mereka harus percaya padanya. Waduh, sesat lah nih. Di sisi lain, Taehan dan kedua polisi lembek masih menyusuri koridor rumah sakit. Lalu mereka tiba-tiba merasakan seperti ada yang mengikuti. Taehan memeriksa keadaan, begitupun dengan yang lainnya. Namun tiba-tiba petugas Cho terkejut dan memberitahukan ke yang lain bahwa baru saja dia melihat asap masuk melalui ventilasi. Mereka segera memakai masker. Taehan berniat akan memeriksa itu apakah benar ada asap hitam yang mengikuti mereka. Park Sun lalu menurunkan badannya dan membiarkan Taehan naik di atas punggungnya. Dengan berani, Taehan langsung memeriksa ventilasi tersebut. Ia mengamati atap tersebut dengan bantuan sebuah senter. Taehan memfokuskan dirinya melihat ke depan, lalu tiba-tiba ada asap yang datang dengan cepat. Taehan langsung memperingati teman-temannya dan mereka terjatuh. Lalu terlihat gumpalan asap keluar dari atap itu. Mereka bertiga langsung berlari menghindari asap aneh itu. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan dan Taehan segera menutup rapat pintu ruangan tersebut. Ketika Taehan mengintip melalui kaca, ia melihat asap itu kembali naik ke ventilasi. Mereka keheranan, berarti benar asap itu dikendalikan oleh sesuatu. Jangan-jangan adudu nih bener. Taehan berpikir asap itu tidak benar-benar menyerang mereka dan hanya menakut-nakuti saja. Lalu dengan sangat yakin Taehan membuka pintu lalu keluar. Dia melepaskan maskernya diikuti oleh Park Sun dan petugas Cho. Di sisi lain rumah sakit, terlihat beberapa orang yang percaya kepada dukun Sonyo. Mereka semua berlutut di hadapannya dukun Sonyo. Lalu Sonyo memberikan tanda lingkaran hitam di punggung tangan orang-orang itu sebagai jimat katanya. Kembali memperlihatkan Taehan, Park Sun, dan petugas Choi. Kali ini mereka menaiki tangga menuju lantai atas. Ketika memasuki ruangan, mereka melihat ada Jombai di ujung koridor. Tapi Jombai itu seperti tenang dan mematung. Mereka pun berjalan melewatinya dengan sangat hati-hati tanpa suara. Singkatnya, Taehan dan dua polisi lembek berhasil sampai ke ruangan yang mereka tuju. Namun di sana terlihat tidak ada siapapun. Dengan sangat panik, petugas Cho mencoba menghubungi Dr. Jisoo di unit keamanan. Namun tidak tersambung. Taehan melihat ada peta yang menempel di dinding. Ia melihat ada tanda ruangan tekanan negatif. Mereka pun yakin jika orang-orang di ruangan ini sudah pergi dan menuju ke sana. 비상구 쪽으로 가면 바로 연결돼 있어. 아저씨, 진정하시고. Sedangkan di ruangan keamanan, seorang petugas sebut saja Nurdin sedang memperhatikan layar CCTV. Ia melihat Taehan dan yang lainnya. Nurdin mencoba menghubungi petugas Cho tetapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba lampu di ruangan keamanan itu berkedip-kedip. Dan seketika itu juga listrik menjadi padam. Dalam keadaan panik, Nurdin segera memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun berusaha untuk segera memperbaiki aliran listrik itu. Bang, kemarin kan listrik mati di seluruh kota, kok di rumah sakit masih ada listrik, Bang? Ya karena rumah sakit punya generator mereka itu, Don, itu aja gak tahu. Sementara itu Hwasun dan timnya berpencar. Hwasun pergi bersama Jin Sok untuk mengalihkan para Jarombai. Sedangkan Choi dan Dongri menunggu di ruangan yang aman. Hwasun dan Jin Sok melihat beberapa Jombai yang sedang terdiam. Lalu demi menjalankan rencana, Hwasun membuat kebisingan membangunkan para Jombai itu. Sehingga detik berikutnya ia dikejar oleh para Jombai. Jin Sok bersembunyi di bawah tangga. Lalu Hwasun berlari masuk ke dalam sebuah ruangan dan semua Jombai itu mengikutinya. Jin Sok dengan segera mengunci pintu ruangan tersebut dengan seketat mungkin. Hwasun tampak sangat bersusah payah melawan Jombai-Jombai yang berusaha menyerang dirinya. Hwasun lalu melihat Jin Sok yang datang dan membuka kaca jendela. Tapi saat Hwasun berlari mendekati kaca jendela, tiba-tiba Jin Sok menutup lagi kaca jendela itu rapat-rapat.
membiarkan Hwasun diserang oleh para zombie. Ternyata tetap jahat nih orang. Hwasun terus berusaha melindungi dirinya. Ia memukuli para zombie itu semampunya, meskipun beberapa kali ia terjatuh dan dikeroyok. Lalu tiba-tiba ketika sedang melawan, zombie berhasil membuat Hwasun terdorong ke arah kaca jendela yang membuat ia terlempar keluar. Untungnya tangannya dengan cekatan dapat memegang erat lantai bangunan itu. Zombie jadian di film ini tidak memakan manusia guys, tapi hanya berusaha membunuh saja ya. Sementara itu Pak Choi dan Dong Rim terlihat masih terdiam di sebuah ruangan yang aman. Mereka sedikit berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba Jin Sok datang seorang diri sambil mengatakan kalau detektif Hwasun sudah mati. Namun Choi dan Dong Rim tampaknya menaruh curiga kepada Jin Sok. Hwasun sendiri sudah berhasil naik dengan aman. Ia sedang mengendap-endap berjalan menghindari para zombie pembunuh. Setelah berhasil keluar, ia pun menarik napas lega. Scene berganti memperlihatkan orang-orang selamat dari lantai 5 yang dipimpin oleh polisi jadi-jadian. Singkatnya mereka telah sampai di pintu ruangan tekanan negatif. Namun mereka belum semua masuk, tiba-tiba ada segerombolan zombie yang datang menyerang. Di dalam ruangan, Ji Hye masih sangat shock. Ia melihat seekor zombie berdiri di balik pintu. Dan Dun Park menembak zombie tersebut sampai darahnya muncrat ke kaca. Singkatnya, semua zombie di sana sudah dihabuski sama si Dun Park. Di dalam ruangan, Ji Hye duduk di balik dinding dengan sangat shock. Ia mendengar suara Dun Park masuk ke dalam sambil menyeret perawat yang sudah terbunuh. Ji Hye terlihat ketakutan. Dun Park berusaha mencari-cari kunci kartu yang dibawa perawat itu agar mereka bisa menggunakan lift. Diam-diam Ji Hye mengambil kunci kartu tersebut yang berada di dekatnya. Ketika Dun Park bertanya apakah Ji Hye melihat kunci kartu tersebut, Ji Hye pun berbohong dengan berkata tidak tahu. Dun Park pun terus mencari kunci kartu sambil bilang kepada Ji Hye untuk membantunya. Ketika ia masih sibuk mencari, tiba-tiba terdengar bunyi suara dari lift. Dun Park segera bergegas melihatnya dan ternyata Ji Hye menaiki lift seorang diri meninggalkan Dun Park si polisi abal-abal. Bagus Ji Hye, mantap. Dun Park yang marah lalu memukul pintu lift dengan keras, membuat Tae-han, Park Sun dan petugas Cho mendengarnya. Cho langsung berlari menuju sumber suara. Tae-han dan Park Sun menyusul di belakangnya. Mereka bertiga terkejut setelah sampai di ruangan tekanan negatif ketika melihat mayat-mayat orang-orang dari lantai 5 bersama mayat zombie. Cho lalu menemukan si Dun Park yang terduduk menyender di dekat pintu lift. Cho langsung bertanya di mana yang lainnya, terutama istrinya Ji Hye yang sedang mengandung. Si Dun Park menjawab dengan jujur bahwa semua orang sudah mati. Kecuali dirinya dan Ji Hye yang sudah pergi duluan lewat lift. Tae-han kembali melihat peta jalan yang menempel di dinding dan dapat disimpulkan lift itu menuju ke tempat parkir. Sementara itu Ji Hye terlihat baru saja sampai di tempat parkir dan ia melihat seekor zombie di sana. Dengan hati-hati Ji Hye langsung bersembunyi di balik mobil. Terjadi ketegangan di sana ketika Ji Hye main petak umpet dengan si zombie. Untungnya Ji Hye berhasil masuk ke dalam mobil tersebut mengamankan dirinya. Terlihat zombie itu menggedor-gedor kaca mobil sambil mengintip Ji Hye yang ada di dalam. Ji Hye berdoa agar dia dan bayinya selamat dari zombie itu. Seketika itu juga terdengar suara anjing menggonggong tak jauh dari sana. Zombie itu pun refleks langsung mengejar si anjing. Waduh, kasar ini kalimatnya. Ji Hye tampak merasa lega. Tak sengaja ia memegang sebuah lembar kertas. Ia pun melihat isi dari kertas itu. Dan ternyata itu adalah catatan tahanan milik si Dun Park. Yang rupanya dia adalah penjahat yang didakwa atas kasus pemarkisaan dan pembunuhan. Oh my god. Scene berganti pada si Nurdin yang sedang berusaha memperbaiki listrik yang membuat tampilan layar CCTV mati. Ketika membuka mesin itu, terlihat ada sebuah gambar lingkaran hitam di sana. Nurdin pun langsung teringat kepada si dukun Sonyo.
Setelah memperbaikinya, Nurdin langsung bergegas menuju kembali ke ruangan keamanan. Namun ia malah berpapasan dengan si Dukun Sonyo. Dukun Sonyo lalu meramal si Nurdin tentang kesalahan besar yang pernah dilakukan Nurdin, yaitu ketika Nurdin membiarkan orang-orang di rumah sakit mati diserang para jombai ganas. Bahkan ada satu anak kecil yang menjadi korban di sana. Saat itu Nurdin hanya menonton dari balik pintu kaca. Kunci yang menggantung pun terjatuh ke lantai. Lalu di masa sekarang, Dukun Sonyo memperlihatkan kunci tersebut. Bukan main si Dukun Sonyo nih. Dukun Sonyo meraih tangan si Nurdin dan menggambarkan lingkaran hitam di punggung tangannya sambil mengatakan jika tetap ingin hidup, maka Nurdin harus melakukan apapun yang diperintahkannya. Makin sesat si Dukun Sonyo guys. Pagi hari telah tiba. Scene memperlihatkan Pak Choi, Dongrim, dan Jin Sok yang berhasil memasuki ruangan UKS. Lalu mereka mengambil beberapa obat-obatan yang diperlukan. Namun tiba-tiba ada seekor jombai datang menyerang Pak Choi. Pak Choi yang belum siap pun kewalahan menghadapi jombai tersebut. Sampai-sampai Dongrim terkena imbas. Kakinya juga terinjak oleh si jombai. Sementara Jin Sok hanya diam saja sambil memegang tongkatnya. Bukannya menolong, ia justru malah mengambil kantong yang berisi obat-obatan, membawanya kabur. Saat itu juga untungnya Pak Choi berhasil membunuh si jombai dengan alat tembak pakunya. Pak Choi dan Dongrim langsung segera bergegas untuk mengejar si kurang ajar Jin Sok. Namun tiba-tiba Dongrim terhenti karena kakinya yang kesakitan akibat kena tincak jombai laknat tadi. Situasi semakin runyam ketika para jombai haus darah lainnya bermunculan. Pak Choi berusaha membawa Dongrim untuk berlari menyelamatkan diri. Pak Choi dan Dongrim berhasil memasuki JPO dan ia berusaha menahan pintu dengan menggunakan kursi-kursi yang ada di sana. Tapi ternyata para jombai itu berhasil menerobos. Pak Choi dan Dongrim kembali berlari, tapi karena kakinya yang sangat sakit, Dongrim akhirnya terjatuh. Terlihat jombai-jombai itu semakin dekat. Lalu tiba-tiba Hwasun datang di saat yang tepat menyelamatkan mereka berdua. Hwasun pun langsung menghampiri Dongrim dan Pak Choi. Ia bertanya keadaan Dongrim dan siswi itu berkata bahwa dia tidak bisa berjalan. Hwasun bertanya di mana obat-obatan itu. Lalu mereka bilang bahwa Jin Sok membawanya kabur. Tanpa berpikir panjang, Hwasun menyuruh Pak Choi untuk mengejar si Jin Sok. Sedangkan Hwasun akan membawa Dongrim ke tempat yang lebih aman untuk segera diobati. Pak Choi segera bergegas pergi. Hwasun dan Dongrim juga baru saja akan pergi, namun tiba-tiba dari sisi kanan dan kiri berdatangan para jombai-jombai. Dengan hanya menggunakan pistol, Hwasun menembak satu persatu jombai itu. Namun ternyata semakin banyak jombai yang datang karena mendengar suara tembakannya. Sedangkan Dongrim masih tidak bisa berdiri. Hwasun tidak kehabisan akal. Ia menembak kaca yang ada di depannya sampai pecah. Lalu mereka berdua langsung melompat dan terjatuh ke rerumputan yang ada di bawahnya. Mereka berdua berhasil selamat. Anehnya jombai-jombai itu tidak ikut melompat, mungkin takut ketinggian. Mereka berdua akhirnya pergi menuju gimnasium karena bangunan utama cukup jauh jika mereka ke sana dengan membawa Dongrim yang kesulitan berjalan. Hwasun menuntun Dongrim sampai ke bangunan itu. Mereka langsung masuk dan mengunci setiap pintu yang mereka lalui. Tak lupa menghalangi pintu itu dengan beberapa benda yang ada di sekitarnya. Hwasun segera mendudukan Dongrim di bangku tribun dan ia segera memberikan air minum kepada Dongrim. Di sisi lain, Jin Sok memasuki toilet sambil terengah-engah. Ia mengambil obat dari dalam tas yang ia bawa kabur itu. Dengan sangat tergesa-gesa ia memakan kapsul obat itu entah berapa. Kemudian ia mengecek lengannya dan melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam dagingnya. Entah itu apa, tapi hal tersebutlah yang membuat Jin Sok sangat takut. Sampai-sampai mencuri dan meminum obat-obatan. Kembali kepada Hwasun yang saat ini sedang membalut kaki Dongrim yang terluka menggunakan perban. Mereka berdua berbincang-bincang. Dongrim berkata ia takut kepada jombai, tapi ia lebih takut lagi kepada manusia normal. Terlebih lagi seperti Jin Sok yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dongrim juga bercerita kalau dulu ayahnya meninggal karena tabrak lari. Tapi para pelakunya sama sekali tidak mendapat hukuman. Di sisi lain, Taehan, Park Sun Cho bersama dengan si Dun Park sedang dalam perjalanan untuk kembali ke lobi. Namun ketika di sebuah koridor, Taehan melihat sesuatu dan tertarik untuk mendekatinya. Ia melihat sebuah mayat yang wajahnya tertutupi oleh kain putih bergambar senyum.
Taihan lalu teringat saat Hwasun menceritakan tentang si pembunuh berantai bernama Soyeon. Taihan pun membuka penutup itu. Ia melihat ada bekas suntikan di leher sang mayat. Apakah Soyeon ada di rumah sakit itu? Tapi siapa? Di akhir episode diperlihatkan seorang perawat yang sedang mencoba membuka pintu sebuah ruangan. Namun tiba-tiba Dr. Jisoo keluar dari ruangan itu. Ia menyuruh perawat tersebut untuk jangan pernah memasuki ruangan tersebut tanpa sepengetahuannya. Ternyata di dalam ruangan itu Dr. Jisoo sedang menahan seorang perawat yang sudah dirasuki asap hitam. Kemudian dia menyuntikkan sesuatu kepada pasien yang sudah menjadi Jongbei itu. Misteri bertambah lagi. Dark Hole episode 5 bersambung. Yuk kita lanjut kawan-kawan. Episode 6 memperlihatkan masa lalu di mana bapak direktur yang pulang dari mabuk-mabukan bersama rekan-rekan kerjanya tak sengaja menabrak seseorang. Tapi si direktur ini tidak mau bertanggung jawab. Ia memilih untuk pergi dan menyuruh rekan-rekannya untuk merahasiakan kejadian itu. Pria yang ditabrak itu terlihat sekarat dan ponselnya berdering, memperlihatkan panggilan dari putrinya. Tampak ada foto Dongrim di sana. Jadi ternyata ayahnya Dongrim mati karena ditabrak sama si bapak direktur ini. Kembali ke masa sekarang. Di rumah sakit tampak ada 3 orang memasuki ruangan dapur. Mereka mencari seseorang yang bersembunyi di sana. Orang-orang itu rupanya suruhan si dukun Sonyo. Benar saja ternyata ada seorang pria yang bersembunyi di balik lemari. Sebut saja Junaid. Ia memeluk lututnya penuh ketakutan. Pikirannya kembali mengingat dosa besar yang ia lakukan. Di mana di suatu malam ia membunuh bosnya sendiri. Karena bosnya itu selalu kasar dan merendahkannya. Bahkan ia sudah lama tidak diberi gaji. Tak hanya itu, Junaid juga mengambil jam tangan emas yang digunakan si bos. Ia pun mengambil beberapa gepok uang milik si bos. Balik ke masa sekarang, si dukun Sonyo masih melakukan ritualnya di depan lingkaran hitam yang ia gambar. Lalu datang pria preman kemarin yang tangannya diikat, mungkin karena cedera patah. Mari kita sebut saja dia si Asep. Asep datang untuk menghina dan mengejek dukun Sonyo. Tapi karena dukun Sonyo membuatnya kesal, si Asep mengeluarkan pisaunya dan mengancam dukun Sonyo. Tapi dukun Sonyo sama sekali tidak takut dengan intimidasi dari si Asep. Dan sekarang malah si Asep yang mundur ketakutan. Masih belum tobat nih, tetap sok keras bapak preman satu ini. Nurdin terlihat memasuki ruangan dapur dan mencari keberadaan si Junaid. Junaid pun akhirnya muncul dari persembunyiannya. Si Junaid dengan was-was mencoba melihat apakah si Nurdin itu orang baik. Nurdin pun bilang iya kalau dia orang baik. Namun tiba-tiba masuk beberapa orang lain. Si Nurdin pun meminta maaf kepada Junaid karena ia berpikir jika dirinya ingin hidup maka ia harus mengikuti perintahnya dukun Sonyo. Jadi si Nurdin ini pura-pura mau nyelamatin tapi malah menjebak gitu guys. Beberapa saat kemudian Junaid pun kini diikat dan disekap di atas kursi roda. Tak lama dukun Sonyo datang menghampirinya dan membuka kain yang menutup mulut Junaid. Dukun Sonyo berkata bahwa dia melihat semuanya, semua perbuatan yang dilakukan si Junaid. Dengan penuh ketakutan dan terus membela diri, Junaid berharap dukun Sonyo tidak melakukan hal buruk kepadanya. Apa yang akan direncanakan oleh si dukun Sonyo ya? Di sisi lain, si Asep berjalan menyusuri rumah sakit dan membuka setiap pintu ruangan. Lalu ia menemukan sebuah kunci ruangan utama. Dengan menggunakan kunci itu, Asep memasuki ruangan pasien yang terdapat 2 mayat di sana. Lalu Asep memanfaatkan hal itu untuk mengambil perhiasan-perhiasan yang masih dipakai oleh para mayat. Asep juga menemukan sejumlah uang di lemari, lalu ia mengambilnya. Siapa tahu nanti dunia kembali normal mungkin pikirnya. Di koridor, Taihan dan yang lainnya masih dalam perjalanan menuju lobi. Asep yang berada di ruangan kebetulan dapat mendengar suara mereka. Asep lalu bersembunyi di balik tembok. Entah apa tujuannya, namun tidak sengaja badannya menyenggol meja dan membuat sebuah botol terjatuh ke atas lantai. Taihan dan kawan-kawan mendengar suara itu, lalu mereka mendekati sumber suara. Taihan membuka pintu ruangan itu dan langsung saja si Asep menyerangnya. Si Asep lalu berdiri dan langsung berlari meninggalkan orang-orang di sana, membuat Taihan dan kawan-kawan keheranan. Sementara itu orang-orang yang berlindung di sekolah tampak sedang makan bersama, memakan masakan dari si nenek sebut saja Maira. Tak lama kemudian Jin Sok datang seorang diri ke sana. Mereka semua bertanya di mana detektif Hwasun dan yang lainnya. Ditanya seperti itu Jin Sok malah marah. Lalu tiba-tiba Pak Choi datang dengan terengah-engah. Dia langsung bertanya mengenai tas obat yang dibawa kabur oleh Jin Sok. Pak Choi yang marah langsung menghajar Jin Sok.
Jadilah mereka saling bertengkar. Lalu seorang pria, sebut saja Mang Dodit, yang terbawa emosi ikut menghajar Jin Sok. Namun secara mengejutkan, Jin Sok menggigit tangan pria itu sampai Mang Dodit berteriak kesakitan. Dengan penuh emosi, Jin Sok mengambil kayu dan dikibas-kibaskan ke orang-orang. Dia mengamuk tak terkendali. Sebagian orang bilang bahwa sifatnya itu sudah seperti Jombay. Jin Sok tak terima dirinya disebut Jombay. Masih dalam keadaan marah, ia berlari keluar meninggalkan orang-orang di sana. Gak jelas banget karakter satu ini. Jin Sok berjalan menyusuri koridor. Masih dengan emosinya yang tak terkendali, ia kembali memeriksa kondisi lengannya. Lalu tiba-tiba telinganya mendengar dengingan keras. Kemudian terdengar suara misterius yang berbicara kepadanya. Jin Sok kini berada di dalam ruangan yang gelap dan dikelilingi asap hitam sama seperti Hwasun. Suara itu ternyata si sosok jahat yang terus menghasut Jin Sok untuk membunuh semua orang yang ada di sana. 너한테 겁먹게 만들라고 사람들이 널 두려워하게 만들어야지 안 그래 나는 잘게 해주라고 내가 도와줄게. Pada akhirnya Jin Sok pun terhasut oleh si sosok jahat. Ia tersenyum menyeringai dengan matanya yang sudah berubah menjadi hitam pekat. Jadi begini skemanya guys, orang-orang yang dirasuki asap hitam, ia akan diberikan semacam genjutsu oleh si sosok jahat. Dan jika orang tersebut berhasil dihasut oleh genjutsunya si sosok jahat, maka orang tersebut akan berubah menjadi mutan atau Jombay, yang keinginannya hanyalah membunuh manusia, dan tak bisa dipodaran kecuali dengan cara melukai kepalanya. Sedangkan Hwasun, ia tidak berhasil terhasut oleh si sosok jahat karena selalu ditolong oleh almarhum suaminya. Dan Hwasun juga kayaknya punya pendirian yang kuat gitu. Lanjut, dengan beringas, Jin Sok membuka pembatas yang telah mereka buat sebelumnya. Kursi-kursi yang menghalangi pun ia singkir-singkirkan. Lalu sebuah kursi ia lemparkan keluar yang mengakibatkan kaca pecah. Seketika asap hitam masuk melalui kaca itu, dan para Jombay juga mulai berlarian memasuki area sekolah. Di sini kita juga jadi tahu jika terdapat dua tipe manusia yang dirasuki. Tipe pertama kita sebut saja Jombay karena mereka tak bisa mengendalikan dirinya sendiri, seperti hewan buas tidak berakal yang hanya bisa membunuh. Lalu tipe kedua kita sebut mutan, contohnya si Jin Sok ini yang bisa mengendalikan dirinya. Itu dibuktikan dia yang punya akal untuk membuka barikade pertahanan sekolah. Lanjut, di saat yang sama Pak Guru Choi bersama orang-orang lainnya dapat mendengar keributan itu. Pak Choi dan Mang Dodit mencoba memeriksa keadaan di luar. Mereka berdua pun melihat asap sudah memenuhi koridor dan tiba-tiba segerombolan Jombay datang berlari menuju ke arah mereka. Pak Choi dan Mang Dodit terkejut dan langsung berlari. Terlihat Jin Sok yang berdiri di koridor itu dengan santai sambil tersenyum puas. Pak Choi dan Mang Dodit kembali memasuki ruangan untuk memberitahu yang lain. Mereka semua panik dan langsung berusaha menahan pintu dari para Jombay itu. Namun, para Jombay berhasil masuk dan menyerang orang-orang dengan sangat beringas. Pak Choi yang memegang alat tembak mencoba melawan dan berhasil menjatuhkan beberapa Jombay. Terlihat juga si bapak penjaga yang ternyata sudah sepenuhnya menjadi Jombay ikut menyerang. Di sana tampak Mairah yang menuntun Doyun dan Chan untuk lari dan menghindari para Jombay. Namun ia malah ditarik oleh satu Jombay. Chan menangis melihat neneknya yang terseret, namun Doyun terus mengajak Chan untuk cepat pergi dan mereka pun akhirnya dibawa pergi oleh si Siti. Mereka semua keluar dengan menggunakan masker. Beberapa orang berhasil melarikan diri, namun ada juga yang berhasil dibunuh oleh para Jombay dengan sadis. Keadaan semakin kacau, banyak orang yang terkena serangan tersebut. Terlihat seorang pria pelayannya Bapak Direktur, panggil saja Jamal, dia langsung masuk ke dalam toilet dan bersembunyi di sana. Si Jamal pun melihat asap hitam masuk melalui ventilasi. Ia berusaha terus menutup hidungnya dengan masker. Namun tiba-tiba bayangan dirinya ketika disiksa oleh Bapak Direktur teringat kembali. Maskernya pun terjatuh lalu kemudian asap itu berhasil terhirup olehnya. Di samping itu, mereka yang selamat berhasil berlari menghindari Jombay dan memasuki ruangan. Pintu pun dikunci rapat-rapat. Namun terlihat Siti yang tertinggal dan menggedor-gedor pintu. Di balik pintu itu Inem terlihat mau membukakan pintu untuk sahabatnya, namun ia ditahan oleh seseorang. Hingga akhirnya Jombay berdatangan dan langsung menyerang Siti. Darahnya muncrat ke kaca. Di sisi lain, Pak Choi mengambil sebuah kunci yaitu kunci mobil bus. Ketika itu si Bapak Direktur datang. Yang rupanya sebenarnya Bapak Direktur adalah ayahnya Choi. Berbeda sekali ya sifat anak dan ayah satu ini. Choi teringat, sedari dulu ia dan ayahnya tidak pernah akur, karena Choi memang sangat membenci sifat ayahnya yang jahat.
Begitupun ayahnya Choi yang membenci Choi karena sifatnya yang lemah katanya. Kembali ke keadaan sekarang, si bapak direktur ngotot bahwa sekolah itu tidak akan hancur dan melarang keras Choi pergi. Choi tidak mendengarkannya dan segera pergi meninggalkan ayahnya. Beberapa detik setelah itu, si bapak direktur terlihat dihadapkan dengan 2 ekor jomba yang berusaha menyerangnya. Tapi si direktur berhasil selamat. Ia berjalan keluar dan melihat asistennya si Jamal yang sudah jadi jombai datang mendekatinya. Si bapak direktur mencoba menembaknya tapi pelurunya tidak kena-kena kepalanya. Sampai akhirnya direktur kehabisan peluru. Diseranglah si bapak direktur sama si jombai Jamal. Ia terus mendorong hingga direktur terjatuh di lantai. Dan kemudian Jamal menekan masker yang dipakai direktur dengan sangat kuat sehingga membuat direktur kesulitan untuk bernapas. Direktur berusaha melawan tapi maskernya terbuka dari wajahnya. Lalu terlihat asap memasuki ruangan. Hingga akhirnya asap itu terhirup oleh si bapak direktur. Di sepanjang koridor, beberapa jombai terlihat beringas masih menyakiti para korbannya. Namun di sana terlihat mutan Jin Sok yang berjalan dengan santai sambil tertawa. Ia merasa puas dengan semuanya. Beberapa orang yang berhasil selamat berlarian keluar gedung sekolah. Mereka langsung naik ke dalam bus yang dikendalikan oleh Pak Choi. Ketika pintu akan tertutup, mutan Jin Sok menahannya lalu berniat ikut masuk ke dalam bus. Namun si Mang Dodit berhasil mendorong si Jin Sok hingga terjatuh. Pak Choi langsung gaskeun menjalankan bus tersebut. Dari dalam bus, terlihat para jombai beringas berkeliaran. Sambil masih mengemudikan mobil, Pak Choi pun melihat ayahnya sudah menjadi jombai, tapi hanya diam berdiri di antara para jombai lain. Beralih kepada Hwasun dan Dongrim di gimnasium, mereka tiba-tiba mendengar suara jombai yang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, terlihat Jaro Rombai berdatangan berusaha menerobos ruangan gimnasium. Sepertinya barikade yang mereka buat tak akan bertahan lama. Hwasun langsung menuntun Dongrim untuk bergegas. Mereka memakai masker lalu melihat keluar jendela. Mereka pun melihat sebuah bus yang dikendarai oleh Pak Choi. Mereka mencoba memanggil-manggil tapi orang-orang di bus tidak mendengarnya. Lalu Hwasun mengambil bola basket dan segera dioper kepada Dongrim yang langsung dilempar ke arah bus. Kemudian bus itu berhasil berhenti setelah Pak Choi melihat mereka berdua. Hwasun mengikatkan tali di pinggang Dongrim dan siswi itu langsung turun duluan. Di bawah sana Pak Choi siap membantu. Namun para jombai terlihat berhasil menerobos barikade pintu dan memasuki ruangan gimnasium. Ketika Dongrim berhasil turun, Hwasun langsung terlempar keluar bersama dengan seekor jomba yang mendorongnya. Waduh, pasti sakit itu. Pak Choi pun langsung membawa Hwasun dan Dongrim masuk ke dalam bus. Lagi-lagi kita bisa melihat jombai-jombai di sana tidak punya nyali untuk terjun, guys. Di tempat lain, Ji-hye yang kondisinya semakin memburuk berhasil mendatangi pintu utama rumah sakit yang terdapat beberapa orang di sana. Dr. Jisoo yang melihatnya langsung berlari untuk menolong Ji-hye dibantu dengan yang lainnya. Ji-hye sudah tergeletak di lantai, mereka langsung ambil tindakan untuk menolong Ji-hye. Singkatnya, Ji-hye kini mendapat perawatan dari Dr. Jisoo yang ditemani salah seorang perawat. Ji-hye akhirnya tersadar dengan napasnya yang tak beraturan. Dia menyuruh Dr. Jisoo untuk mengambil kertas yang ada di saku bajunya. Si dokter pun melihat kertas tersebut yang ternyata adalah catatan tahanan Sidun Park. Setelah melihat itu, si dokter pun langsung berlari keluar. Bersamaan dengan itu, Tae-han, Cho, Park Sun, dan Sidun Park baru saja sampai di ruang utama. Kedatangan mereka disambut oleh orang-orang dan Sidun Park pun langsung diobati oleh perawat bernama Yun. Dr. Jisoo yang datang terkejut melihat Sidun Park ternyata ikut. Ia mendekati Park Sun dan berbisik memberitahukan bahwa Dun Park itu adalah seorang tahanan yang kabur. Karena suara Dr. Jisoo terdengar olehnya, Dun Park langsung membekap perawat Yun sambil menodongkan pistol yang ia pegang ke kepala perawat Yun. Semuanya tidak bisa apa-apa. Si Dun Park terus menodongkan pistolnya dan menyuruh semua orang untuk meletakkan senjata. Lalu si Dun Park pun pergi dari sana sambil membawa perawat Yun bersamanya sebagai sandera. Atau mungkin akan dijadikannya korban. Dun Park membawa perawat Yun ke parkiran dan memasuki salah satu mobil yang ada di sana. Ia menyuruh perawat Yun yang mengemudikan mobil. Si Dun Park masih terus menodongkan pistolnya ke arah Yun. Dengan terpaksa, Yun mengikuti kemauan Dun Park untuk menjalankan mobilnya dan pergi dari sana menuju ke jalan raya. Jadi rencananya si Dun Park ini ingin keluar gitu dari kota Muji dia.
Sementara orang-orang di ruang rumah sakit utama masih terdiam. Taehan mengenali perawat Yun karena sahabatnya yaitu Yongsik pernah bercerita tentang perawat bernama Yun, gadis yang ia sukai. Taehan akhirnya mengambil senjatanya lalu ia berniat akan menyusul si Dun Park yang sudah membawa perawat Yun. Scene kembali pada orang-orang selamat yang menaiki bus. Hwasun menanyakan tentang Doyun dan Pak Choi berkata kalau Doyun bersama orang-orang lainnya yang pergi ke ruangan studio siaran. Mereka pun dapat melihat ruangan studio yang sedang dikerumuni para jombai-jombai liar. Hwasun yakin mereka masih hidup. Namun Pak Choi agak ragu karena melihat banyak sekali jombai-jombai mengerumuni tempat itu. Mereka yang berada di dalam bus juga sedikit menentangnya. Tapi Hwasun berhasil meyakinkan Pak Choi dan orang-orang di sana. Scene berganti memperlihatkan Taehan yang memasuki salah satu mobil ambulans, namun tiba-tiba Park Sun datang menyusul. Park Sun memarahi Taehan yang menurutnya sangat gegabah. Namun di situ Taehan berkata bahwa dia akan menyelamatkan perawat Yun untuk Yongsik, sahabatnya. Lalu Park Sun memberikan borgol untuk Taehan gunakan menangkap si Dun Park. Dan Taehan meminta kepada Park Sun untuk mencari si pembunuh berantai bernama Soyeon. Karena menurutnya psikopat itu ada di rumah sakit. Park Sun lalu turun dan membiarkan Taehan pergi. Beberapa saat kemudian terlihat Park Sun sedang berbicara dengan Asep si preman. Asep berkata ia ingin Park Sun meminjamkan pistolnya. Katanya sebagai tebusan utang-utang Park Sun kepada dirinya. Dari percakapan mereka, akhirnya kita tahu bahwa Taehan dulu dipecat dari kepolisian adalah karena si Park Sun. 여태 아직 모르죠. 총기 함부로 빌려줬다가는 나 잘리는 거 몰라? 지영이 때문에 경찰 잘린 거. Saat itu Park Sun diminta membuat laporan palsu oleh si Asep untuk menyingkirkan Taehan dan Park Sun menurutinya karena Park Sun punya banyak hutang pada Asep. Waduh, Park Sun ini rela mengkhianati temannya demi kepentingan diri sendiri ya, tidak patut dicontoh. Di masa sekarang, Park Sun tetap tidak mau memberikan pistolnya kepada si Asep. Lalu si Asep pun berusaha mengambil pistol itu dengan paksa. Dan di detik berikutnya suara tembakan terdengar. Ya, si Asep tak sengaja tertembak oleh Park Sun. Good lah, harus disingkirkan karakter tengil kayak si Asep itu. Asep di film ini ya guys. Asep yang lagi nonton video ini baik kok. Park Sun yang tidak sengaja tampak kebingungan dan menyesal. Lalu terdengar suara para jomba yang berlari berdatangan dari lantai atas karena mendengar suara tembakan. Dengan terpaksa, Park Sun pergi meninggalkan si Asep yang sekarat. Di lain tempat, perawat Yun masih mengemudi mobil bersama dengan si Dun Park yang terus menodongkan pistol ke arahnya. Lalu tiba-tiba Yun membanting setir sehingga mobilnya langsung menabrak mobil lain. Setelah berhasil melukai Dun Park, Yun langsung keluar dari mobil dan berlari menuju gedung swalayan. Sedangkan si Dun Park yang maskernya terbuka langsung menghirup asap hitam itu. Kemudian dia berubah menjadi jombai. Si jombai Dun Park pun keluar dari dalam mobil itu mengikuti Yun yang masuk ke gedung swalayan atau supermarket. Kembali ke persekolahan, Hwasun memberanikan diri untuk terjun menyelamatkan orang-orang yang berada di studio. Ia berjalan mengendap-endap melewati para jombai yang ada di luar. Lalu Hwasun berhasil memasuki gedung itu. Ia melihat para jombai beringas di depan ruangan studio. Dengan penuh keberanian, Hwasun membuat kebisingan untuk memancing para jombai di sana. Ia pun langsung berlari keluar dan langsung mengumpat. Kemudian Pak Choi membunyikan klakson bus agar para jombai-jombai teralihkan. Pancingan itu berhasil, Pak Choi melajukan busnya. Melihat kesempatan itu, Hwasun langsung berlari kembali memasuki bangunan dan mendatangi studio rekaman. Tapi ia harus berurusan kembali dengan seekor jomba yang cukup susah untuk dilawan. Namun detektif Hwasun gitu loh selalu berhasil mengalahkan lawannya. Akhirnya jomba itu berhasil terikat olehnya. Mereka yang berada di ruangan langsung memakai masker dan membuka pintu untuk Hwasun. Hwasun menyuruh mereka semua untuk keluar lewat pintu timur dan naik ke bus. Hwasun bersama dengan Doyun berada di belakang orang-orang yang pergi lebih dulu. Tiba-tiba Hwasun terhenti karena ia kembali mendengar dengungan yang sangat nyaring. Doyun ketakutan dan Hwasun menyuruh Doyun untuk menjauhinya. Sementara yang lainnya sudah berhasil masuk ke dalam bus. Dongrim khawatir karena Hwasun dan Doyun belum juga datang.
Ia pun nekat untuk menjemput mereka. Kembali pada Hwasun yang kembali berhalusinasi melihat bayangan Soyun dengan menggunakan topeng. Ia pun mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya ke arah Soyun. Dark Hole episode 6 bersambung.